Nah, pada saat Anda punya produk, validasi dulu. Kalau misalnya belum divalidasi, sayang banget ya. Karena untuk memvalidasi produk itu caranya mudah banget. Oke, lanjut. Nah, pada saat Anda punya produk, validasi dulu. Kalau misalnya belum divalidasi, sayang banget ya. Karena untuk memvalidasi produk itu caranya mudah banget. Mudah sekali. Anda tinggal endorse, atau misalnya Anda sudah punya follower 300.000, 200.000, atau 100.000 lah. Anda buat produk, dibuat sampel aja, jangan diproduksi banyak-banyak. Setelah itu coba upload di story. Banyak nggak yang beli? Kalau misalnya produk itu sedikit yang beli, ya jangan diterusin terus jualan itu gitu. Anda coba berkreasi dengan produk yang lain, yang mungkin warnanya, mungkin motifnya, mungkin modelnya, atau mungkin apanya gitu yang Anda rubah, dan Anda coba lagi upload di story untuk memvalidasi produk itu laris apa enggak. Jadi kebanyakan orang gagal di Instagram itu karena dia jualan produk yang nggak laris, yang tidak dibutuhkan sama marketnya dia gitu. Problemnya ada di situ gitu. Makanya kenapa banyak yang nggak laku dan lebih banyak budget iklannya dikeluarin ya karena produknya itu kurang laris. Terus divalidasi, setelah Anda validasi sudah Anda mulai online kan. Kalau validasi kirim produknya ke teman itu bukan validasi. Karena yang membeli produk Anda itu kan bukan teman Anda, kecuali teman Anda itu adalah konsumen Anda gitu. Nah, cara memvalidasi ya validasi langsung di konsumen Anda. Misalnya konsumen Anda itu ada di WhatsApp. Coba aja upload di story-nya WhatsApp gitu. Kira-kira banyak yang beli apa enggak? Atau misalnya konsumen Anda ada di Facebook, ya coba aja upload di Facebook, atau misalnya di Instagram. Habis itu setelah divalidasi, oh ternyata laris, banyak permintaan, baru Anda main online, terus memulai kampanye. Nah, untuk kampanye ini Anda sesuaikan dengan keadaan saat ini gitu. Nah, di sini saya akan coba memberi pengertian apa yang dimaksud dengan kampanye. Jadi kampanye atau campaign ini adalah merupakan suatu kegiatan penyampaian informasi yang terencana, bertahap, dan memuncak pada suatu saat yang bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, dan opini seseorang ataupun massa. Jadi, jadi kalau saya simpulkan adalah kampanye ini bertujuan mempengaruhi sikap, pendapat, dan opini seseorang ataupun massa ataupun pemirsa Anda di Instagram, yaitu follower. Contohnya, misalnya kampanye yang berhubungan dengan di rumah aja, kebersihan, kesehatan, dan Ramadan. Nah, ini saya kasih contoh misalnya Javol Paper. Javol Paper kampanye itu adalah buatmu pede di rumah. Nah, supaya kita bisa menyesuaikan dengan di rumah aja, terus ada berhubungan dengan kebersihan dan kesehatan. Nah, Anda gimana nih cara jelasnya? Anda mencari konten-konten yang berhubungan dengan di rumah aja. Nah, kira-kira konten apa yang bisa membuat orang itu sesuai dengan keadaan dia sekarang? Ini kenapa saya pakai di rumah aja ini kan karena menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini gitu. Nah, hanya merubah konten ini kita bisa menaikkan penjualan dengan cuman merubah konten ini gitu. Jadi teman-teman harus aware banget tentang konten ini. Ini barusan tadi ya, contoh tadi barusan saya upload di Instagram itu, diupload sama tim saya itu sekitar sore tadi. Nah, contohnya ini ya. Ini nggak terlalu banyak captionnya. Gini aja udah kelihatan mewah wallpapernya. Jadi makin betah di rumah. Itu udah banyak banget nih yang komen nih. Udah banyak banget yang komen. Saya pindahin dulu. Nah ini, udah banyak banget yang komen itu tuh. 10 menit, 23 menit, 31 menit. Dan ini, kontennya ini kita nggak iklanin ya. Cuman captionnya gitu aja. Dan akhirnya
membuat para ibu-ibu ini itu tertarik gitu. Cuman karena hanya ada tulisan jadi makin betah di rumah gitu. Situ ada hashtagnya buatmu pede di rumah, hashtagnya Javol Paper, terus ada lagi hashtagnya di rumah aja itu. Hanya merubah konten ini dan menyesuaikan dengan kondisinya pemirsa kita yang atau target market kita yang ada, itu bisa menaikkan penjualan dan itu lumayan sekali loh teman-teman. Kita bisa naik ya lumayan lah, nggak enak kalau ngomong ini ya, ngomong omset atau persentase ya. Nah, cuman hanya karena merubah kontennya. Jadi bosan di rumah aja, betah di rumah, minder, upload foto di rumah, suasana baru di rumah. Kenapa saya mengambil konten ini? Karena konten ini berhubungan langsung dengan kondisi kita saat ini gitu. Kondisi kita saat ini itu kan himbauan dari pemerintah itu kan di rumah aja. Jadi benar-benar menyesuaikan sama perilakunya dia gitu. Terus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga di bulan Ramadan. Jadi yang ini ya. Jadi di rumah aja, kebersihan, kesehatan, Ramadan. Pertanyaannya gini, kemarin itu kapan hari ada yang pernah tanya sama saya, Mas, gimana ini kalau misalnya kita mau buat konten, saya jualannya bakso, tapi berhubungan sama kesehatan. Soalnya kan bakso ini tidak masuk untuk meningkatkan daya tahan tubuh, tidak meningkatkan imun dari seseorang itu. Lah saya bilang gini, udah kamu cari aja konten yang berhubungan dengan antara bakso dengan kesehatan. Caranya gampang nyari kontennya. Caranya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Buka aja di Google. Jadi apa hubungan bakso dengan kesehatan? Jadi tinggal gitu aja gitu. Terus dicari kontennya. Apa hubungan bakso dengan kesehatan? Nah, kita cari konten-konten yang membawa keadaan positif. Misalnya Anda jualan bakso, ternyata sudah nyari-nyari nggak ketemu bakso yang berhubungan dengan kesehatan. Anda cari lagi, kira-kira bakso ini itu bahannya dari apa gitu? Dari daging, dari ikan, bakso ikan, dari ada tepungnya. Nah, Anda breakdown lagi tuh. Kalau daging hubungannya sama kesehatan apa? Ikan hubungannya sama kesehatan apa? Nah, itu yang Anda coba cari dan coba explore. Jadi kalau misalnya wallpaper hubungannya sama kesehatan apa? Oke, kita tarik lagi. Wallpaper kan ada warnanya, ada motifnya. Coba warna misalnya warna hijau. Hijau itu kira-kira bisa berhubungan sama kesehatan apa enggak? Itu pasti ketemu. Banyak sekali konten yang bisa kita temui gitu. Cuman karena wallpaper itu dia sudah langsung masuk berhubungan sama di rumah aja, akhirnya wallpaper ini menjadi sangat relevan sama yang namanya di rumah aja. Jadi kita angkat terus konten-konten yang berhubungan dengan di rumah aja. Dan sebenarnya tim saya itu sudah mulai mencarikan konten-konten yang berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan gitu. Jadi kuncinya adalah disambung-sambungin gitu. Memang sebenarnya bisnis kita tidak berhubungan dengan kesehatan, tetapi kita mencoba relatednya. Dan kita mencoba menyambung-nyambungkan ini bisa disambungkan sama kesehatan. Oh, ini bisa disambungkan sama kebersihan. Oh, ini bisa disambungkan sama Ramadan. Dan akhirnya membuat konten kita itu menjadi relevan sama mereka. Nah, ini yang banyak sekali dipakai sama perusahaan-perusahaan gede seperti McD. Ada banyak sekali perusahaan-perusahaan gede yang menggunakan relevansi kampanye dengan kontennya mereka yang berhubungan dengan kondisi orang saat ini. Nah, itu yang mesti teman-teman sadari ya. Karena hanya dengan merubah kampanye ini dan merubah konten-konten itu bisa sangat mempengaruhi dari penjualannya kita di Instagram. Jadi ini contoh. Nah, saya kasih contoh lagi misalnya yaitu bisnisnya kue atau roti gitu. Kampanyenya, misalnya ini contoh ya, bisnisnya kue atau roti, atau kita anggap aja oleh-oleh Malang yang berbentuk roti ataupun kue. Kampanyenya di rumah aja bisa makan kue Malang gitu.
berarti konten ini itu disampaikan di luarnya orang Malang gitu. Jadi jangan jualan, misalnya kampanye di rumah aja bisa makan kue Malang, jangan jualan di orang-orang Malang. Anda jualannya itu di luar Malang. Orang kan pastinya gini, saya orang Surabaya. Ini, sorry. Pakai video aja ya. Bentar. Nah, ini videonya, biar teman-teman ngerti ya. Jadi misalnya Anda jualan kue Malang ya. Misalnya Anda jualan kue Malang. Nah, kalau Anda jualan kue Malang, yang selalu beli kan orang-orang dari luar Malang ya, dari Jogja lah, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung. Jadi orang-orang yang berlibur di sana gitu. Kan sekarang kita nggak bisa jualan lagi karena kita produknya produk oleh-oleh gitu. Sudah nggak ada lagi yang wisata ke Malang. Tapi pertanyaannya gini, setiap orang itu kan kalau misalnya dia udah pernah merasakan kue Anda, pasti dia kan kangen sama kue Anda gitu. Iya kan? Berarti kuncinya kayak tadi, bisnis Anda kue Malang, Anda buat campaign di rumah aja bisa makan kue Malang. Jadi Anda nggak perlu datang ke Malang, nih kue Anda bisa santap di rumah. Berarti konten itu atau kampanye itu Anda menjualnya di luar orang Malang. Misalnya di Surabaya, di di Jogja, di Jakarta, udah kangen sama kue Malang, nggak usah datang ke Malang, kamu bisa makan kue ini gitu. Nah itu bisa meningkatkan penjualan gitu. Nah itu adalah contoh kue Malang. Nah ini saya coba kasih contoh yang lain. Nah contoh yang lain yaitu Anda punya restorannya itu jualan berbagai macam makanan daerah, misalnya Anda jualan rawon Surabaya, soto Lamongan, sate Padang, pempek Palembang. Misalnya Anda jualan pempek Palembang, udah buat kampanye kangen sama pempek Palembang, tunggu di rumah aja serasa berlibur ke Palembang. Jadi Anda nggak harus datang ke Palembang untuk makan pempek Palembang gitu. Jadi itu yang dirasukin ke dalam kepala orang-orang gitu. Terus misalnya Anda bisnis fashion, kampanyenya tetap eksis saat di rumah. Terus nyari konten-konten yang berhubungan dengan di rumah aja, terus berhubungan dengan kebersihan. Cari konten-kontennya, pokoknya disambung-sambungin kira-kira dengan pakaian ini, kira-kira apa yang membuat bisa mereka merasa sehat? Apakah dari modelnya, apakah dari warnanya, apakah dari motifnya. Terus salah satunya buat konten yaitu nyaman dipakai saat di rumah aja. Nah ini adalah contoh gambaran dari yang saya buat ini ya. Jadi kampanye kita buatmu pede di rumah, konten bosan di rumah, betah di rumah, minder upload foto, suasana baru di rumah. Jadi wallpaper bisa membawa suasana baru di rumah. Terus wallpaper bisa merangsang kreativitas orang di rumah. Terlihat kalau Anda pasang wallpaper terlihat rapi dan bersih. Jadi konten-konten itu yang kita angkat di permukaan supaya orang-orang itu bisa lebih tertarik, bisa lebih aware. Kenapa kita angkat? Karena itu sesuai dengan kondisi mereka saat ini. Jadi itu yang teman-teman mesti sadari. Contoh yang paling dekat misalnya apa ya, kampanyenya TDA. Kan sekarang kan TDA buat kampanye TDA tanggap corona. Kontennya ada banyak-banyak, ada banyak macamnya. Misalnya kontennya 14.000 APD untuk donasi, terus apa lagi 80.000 ini gitu. Itu bisa buat orang bergerak gitu. Nah, itu contoh dari yang kita buat. Dan karena dari campaign itu akhirnya kita bisa menambah penjualan dari campaign dan beberapa konten yang kita buat ya. Oke, nah ini kita sudah selesai tentang persoalan konten. Udah selesai nih. Sebenarnya customer Anda itu lebih suka di platform apa? Di Facebook? Apakah di Instagram? Apakah di TikTok? Coba dicari tahu. Kalau misalnya
dia lebih banyak di Instagram ya, mungkin Anda harus mulai belajar bagaimana sih caranya kita mendapatkan customer di Instagram.